Oke, baik, makasih Bung Oki telah hadir Yes, di tempat Trisno. ya, di tempat bersemainya akal sehat. Wah, ini tempat lahir dan bertahannya akal sehat. Iya, Sekolah itu selalu dalam arti itu. iya. Dulu Bung Oki sekolah normal ya? Normal, kecuali kalau Sabtu pasti nongkrongnya di Megaria. Oh, Karena bolos. ya. Biasa. Jadi nonton di situ ya? Iya. Dulu kan saya sekolah di depan RSCM tuh, PSKD 1 namanya. Itu kalau nggak bolos ya berkelahi gitu. Itu tradisinya tuh. Jadi tapi nggak tawuran, itu betul-betul 1 lawan 1 tuh. Biasanya janjian di mana tuh di belakang UNAS atau dulu UNAS masih ada juga di Ponorogo atau di belakang Megaria gitu. Yang tawuran kan baru sekarang tuh. Satu lawan 1 terus pakai timer. Jadi kalau bandel ada timernya tuh. Oh gitu. Iya, bikin 10 menit lebih selesai ya namanya gitu. Oh itu kan buset tawuran lain lagi itu, algoritmanya lain. Dulu waktu sekolah prestasinya gimana? Ya biasa-biasa aja. Oh biasa-biasa aja. Ya, iya biasa masuk laboratorium, kimia tuh, fisika itu saya tadi lihat laboratorium Bakti Mulia itu mengingatkan pada kejahilan zaman SMA. Masuk laboratorium terus lirik-lirikan sama cewek gitu ya. Itu atau godain. Biasanya guru kimia itu perempuan soalnya kan. Oh biasanya. Sering kali tuh perempuan. Iya. Senang tuh kalau ada guru kimia antara menyiapkan preparat itu, sambil memprepare jahil-jahil kecil pada itu. Iya. Itulah. Tamat SMA langsung kuliah. Langsung kuliah terus udah masuk fakultas teknik, terus NKK BKK, terus mulai demonstrasi itu. Jadi tradisi demonstrasi mahasiswa itu dimulai sejak kekuasaan berupaya untuk mengendalikan kampus. Jadi biasa aja kayak biasa aja. Kalau ada yang bilang ditunggangi, lo mahasiswa tuh biasa menunggangi diri sendiri, nggak mungkin ditunggangi ya. Itu sama seperti buruh juga kan, tradisi dunia begitu. Demonstrasi itu yang paling murni itu mahasiswa dan buruh itu karena memang keinginannya satu. Jadi nggak mungkin ditunggangi tuh. Jadi nggak mungkin ditunggangi. Yang penunggang itu pasti yang bakar-bakar keadaan sekarang. Oh, seperti yang kemarin tuh ya? Iya itu. Soalnya kan jadi kalau kita belajar rumus-rumus perubahan sosial, ya udah semua gerakan yang berupaya untuk menghasilkan keadilan itu pasti murni. Nah mereka yang ingin menghalangi, mereka yang menunggangi itu dengan mengalihkan isu itu. Berarti imbauan Pak Menteri untuk agar mahasiswa tidak turun itu gimana itu? Itu himbauannya. Berarti kembali ke tahun 78 dong ya. Itu historis, apalagi zaman sekarang. Iya. Historis ya. Historis itu himbauan itu. Seluruh dunia dulu tahun-tahun awal tradisi gerakan mahasiswa itu kan flower generation di Amerika yang disebut New Left movement. Lalu ada pemberontakan mahasiswa 1 Mei tahun 68 di Paris yang menghasilkan perubahan seluruh kurikulum kampus itu. Jadi gerakan mahasiswa di Eropa justru dulunya adalah upaya untuk protes terhadap kurikulum kampus yang nggak bebas, yang masih banyak feodalisme itu, yang merugikan orang kecil. Jadi itu sebetulnya intinya tuh. Jadi dari awal yang disebut gerakan intelektual adalah gerakan untuk memperbaiki kurikulum bangsa. Gerakan untuk memperbaiki kurikulum bangsa. Iya. Berarti apa yang dilakukan hari ini juga dalam rangka untuk memperbaiki jadi gerakan keadaan hari ini. Gitu. Iya. Anarki ini gerakan pedagogi, gerakan para pedagog. Masuk Bakti Mulia berupaya untuk menghasilkan mutu terbaik dari sejak mahasiswa karena itu diajarkan semua ilmu dan yang lebih penting perspektif untuk melihat dunia kan. Iya. Tuh, saya lihat tadi majalah dinding, anti-bullying segala macam. Ada yang nulis tentang pentingnya environment. Jadi kan itu kan grammar atau kurikulum pendidikan dunia sekarang ya soal itu, soal kesetaraan warga negara. Jadi nggak boleh saling bully. Soal perlindungan lingkungan, jadi mesti paham tentang environmental ethics itu. Contohnya misalnya
setahun yang lalu anak SMA umur 16 tahun dari Swedia namanya Greta Thunberg bikin kampanye anti pencemaran lingkungan dan dia bertemu dengan separuh dari pemimpin dunia. Gerakan dia itu diikuti oleh kira-kira 200 juta penduduk. Karena itu dia kemudian dijadikan Person of the Year majalah Tempo. Covernya di situ gede-gede itu. Itu anak SMA yang bisa minta perhatian dunia terhadap lingkungan. Nah, sekarang justru Omnibus Law merusak lingkungan. Kan akhirnya nggak aneh kalau anak SMA juga turun demo gitu. Anak SMA kalau dibilang SMA ngerti Omnibus Law, mereka punya figur Greta Thunberg yang juga anak SMA. Setahun lalu itu jadi berita dunia itu dan mereka pasti akses itu. Jadi selalu keliru di rejim atau pemerintah yang terlalu peka dengan stabilitas justru mengekang kebebasan. Nah, kebebasan yang dikekang tidak akan menghasilkan kurikulum untuk perbaikan bangsa. Jadi hak demo itu sebetulnya hak untuk memperbaiki bangsa. Gitu aja. Kita kembali ke belakang nih. Ya, kita kembali ke belakang. Kita tahu bahwa ada dua isu penting ketika Pak Jokowi mencalonkan kembali menjadi presiden waktu itu. Yang pertama soal membuka investasi sebesar-besarnya. Yang kedua membangun sumber daya manusia. Betul, dua-duanya sangat penting. Sumber daya manusia itu berkaitan dengan investasi. Investor datang sumber daya manusia nggak tersedia, itu juga jadi beban bangsa ini kan. Atau secara internasional mereka memilih di mana ada sumber daya manusia tersedia. Jadi kalau sekarang isu itu baru mau diucapkan agak terlambat sebetulnya. Karena kan Pak Jokowi periode pertama tidak fokus pada sumber daya manusia kan. Baru sekarang. Dulu infrastruktur. Infrastruktur. Jadi kalau bilang target itu hendak dihasilkan, ya akhirnya orang berpikir ulang kenapa nggak dari dulu sebetulnya bikin prediksi bahwa lebih baik perbaiki sumber daya manusia, betulin kurikulum, kasih seluruh fasilitas pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, karena itu yang lebih awal. Karena nggak ada gunanya diperbaiki di universitas. Padahal kebutuhan kita adalah SMA yang bermutu. Di mana-mana di dunia SMA targetnya udah bermutu. Orang masuk universitas itu tambahan kecil doang. Tambahan kecil aja ya. Di Amerika itu orang yang sekolah pendidikan tinggi cuma 25%. Karena dianggap SMA itu udah dapat, bahkan dia udah mandiri, dia akan bilang pada ayah ibunya, sudah saya pamit ya, saya hidup sendiri. Kalau dia mau sekolah, dia masuk universitas, dia bisa minta kredit, karena jaminan buat dia pasti menghasilkan output buat bangsa karena SMA-nya ya udah bagus, Jadi bagi saya sebetulnya yang mesti diupayakan adalah mutu SMA. Apa yang dilakukan oleh saya tanya dulu sebelum ke situ saya ini. Kan untuk memperbaiki sumber daya itu kan pendidikan dan pelatihan yang harus diperbaiki dong. Kemarin pelatihan tenaga kerja bermasalah. Pendidikan kemudian diangkat seorang menteri. Yang menurut Bung Rocky gimana? Oke nggak? Menteri pendidikan itu harusnya jadi menteri dari segala menteri. Karena dia yang akan menentukan kualitas SDM, dia akan menentukan cara orang punya visi tentang masa depan. Kan kita nggak bisa minta Menteri PU untuk menerangkan visi Indonesia atau Menteri Tenaga Kerja, itu pasti Menteri Pendidikan. Jadi Menteri Pendidikan itu menteri termulia untuk berbakti pada masa depan bangsa. Nah itu artinya si menteri harus lengkap pengetahuannya, bukan sekedar apa istilahnya itu aplikasi itu tersedia di Google semuanya. Tapi visi gitu. Visi besar Indonesia lah ya. Iya, Menteri Pendidikan itu dia mesti bisa menghubungkan masa lalu kita dan masa depan. Nah, kurikulum itu diatur untuk menghubungkan masa lalu masa depan. Jadi sejarah dia mesti paham gitu. Juga perubahan pikiran dunia tadi. Kalau kita lihat dunia sekarang tuh grammarnya itu cuman satu adalah kesetaraan warga negara. Yang kedua adalah green economy. Green economy basisnya adalah lingkungan. Jadi arti lingkungan mesti diajarkan dari SD sampai SMP itu. Bukan sekedar utak-utik kartu pinter ya, pinter apa, pinter secara teknis mah seluruh YouTube itu kita bisa belajar, cara bongkar mesin pun bisa saya belajar sendiri kan. Tapi visi ini yang penting gitu. Jadi tidak tepat kalau Mas Menteri bilang saya tidak tahu masa lalu.
saya tahu masa depan. Itu nggak tepat statement itu ya. Itu kalau di luar negeri itu begitu dikritik mesti menteri langsung mundur tuh. Karena berbahaya betul. Orang yang mesti menghubungkan masa lalu dan masa depan justru mengatakan saya tidak peduli masa lalu. Ini ini bukan keajaiban, keanehan politik. Sebetulnya juga presiden yang mesti ditegur. Kenapa milih menteri yang begituan kan? Kan presiden kan bercakap-cakap dulu kan. Anda visinya apa? Anda mengerti masa depan apa enggak? Ya mengerti. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan aplikasi. Oke. Anda mengerti sejarah enggak? Enggak. Oke, saya angkat. Kan mestinya jangan diangkat dong. Tapi mungkin presiden juga sama kan sejarah. Jadi 11-12 lah mereka. 11-12 ya. Nah, ada 3 jargon besar nih Mas Menteri kita. Pertama soal Merdeka Belajar, soal kampus merdeka gitu ya. Kemudian guru penggerak. Saya ingin tanya ini sebagai pakar filsafat nih. Menurut Bung Rocky, Merdeka Belajar itu gimana sih? Merdeka belajar, merdeka segala macam merdeka itu basisnya adalah kemerdekaan untuk mengucapkan hal yang berbeda. Kan orang merdeka kalau dia bisa mengucapkan sesuatu yang berbeda atau bertentangan. Kalau dia sama itu dia nggak merdeka akhirnya. Nah suasana itu nggak ada di kurikulum. Suasana itu mesti suasana yang sifatnya nationwide. Jadi menteri pendidikan mau bilang belajar merdeka, tapi Presiden mengatakan bahwa jangan demo. Presiden mengatakan bahwa nggak perlu punya IP di atas 2 kalau sekolah. Kalau orang yang nggak punya IP atas 2 itu biasanya tidak punya kemampuan mengucapkan pikiran alternatif. Jadi apa yang disebut merdeka seharusnya adalah dimulai dengan kurikulum yang menghasilkan publik nasional sekaligus publik akademis yang mampu mengucapkan perbedaan. Nah sebaliknya yang terjadi, kampus dikendalikan, rektor dikendalikan. Menteri Pendidikan bilang merdeka, bagaimana merdeka? Wong rektornya dipilih oleh presiden, merdeka di mana? Rektor itu ya ditentukan aja oleh yayasan sebagai petugas dari sekolah. Kan dia diutus sebetulnya untuk secara harian bikin semacam grafik kemerdekaan berpikir naik apa enggak tuh. Tapi di kita selalu dianggap, bahkan di universitas, kemerdekaan berpikir berarti rusuh. Kan ngaco kan? Selalu udah harusnya sih merdeka belajar tuh berbanding lurus dengan akal sehat harusnya. Itu namanya berbasis dari akal sehat adalah kemerdekaan untuk belajar. Nah, misalnya begini, ini mungkin di kita ini masih terlalu radikal ya. Di Amerika, di beberapa negara bagian, terutama di pantai barat, itu mahasiswa itu disuruh tulis sendiri kurikulumnya. Jadi nanti rektornya akan tanya, Anda mau belajar apa tuh? Silahkan masuk. Bahkan dijemput rektornya jemput mahasiswanya di stasiun kereta, terus bawa ke dormitorinya. Lantai 2 nih ya tempat kamu. Saudara, ini tempat kamu, dia taruh tas itu. Besok pagi turun ke ruangan saya, bawa kurikulum yang kau mau pelajari. Jadi diberi kebebasan untuk mengatur sendiri kurikulum. Nanti kampus sediakan orang yang akan jadi tutor dia. Ya sebetulnya sih gagasan Mas Nadiem agak nyambung sih dengan apa yang disampaikan Bu Rocky. Nyambungnya ke atas sama ke bawah. misalnya begini, sekarang kan Mas Nadiem mau mengubah kurikulum lah gitu. Jadi artinya kurikulum yang syarat dengan standarisasi itu dikritik oleh Mas Nadiem karena orang tuh kan nggak standar gitu. Artinya saya melihatnya sebetulnya gagasannya sih bagus gitu, Mas Menteri ini. Saya kira benar itu. Dari awal juga saya pro. Ini ada terobosan. Ada terobosan. Bahwa bahkan dia mau kasih tahu kampus itu ya udah nggak usah terlalu terikat pada kurikulum, kan bisa bebas. Iya. Tapi kemudian dia masuk di dalam kesulitan untuk membereskan birokrasinya. Kan birokrasinya tetap feodal kan. Dan gagasannya Nadiem itu nggak mungkin ditopang oleh birokrasi yang feodal, birokrasi yang korup yang merasa kalau pikiran Nadiem diajukan itu berarti bisnis bawah meja dari birokrat pun hilang kan. Jadi itu poinnya. Nah Nadiem nggak kukuh untuk melakukan itu. Kurang kuat untuk itu. Itu pertanda
memang dia tidak pas di situ. Seharusnya dia lawan itu kan. Harusnya dia lawan. Iya, sekarang dia kejebak-jebak terus kan. Loh, dibully tiap hari tuh. Iya. Soal OPP kemarin tuh ya, soal organisasi penggerak, misalnya dia diserang gitu. Misalnya nih, ini ada PSBB kan. Anak-anak bosen di rumah itu. Terus ibunya juga mau menerangkan, udah keburu stres. Nggak ada inisiatif dari Depdikbud untuk bikin kurikulum yang betul-betul mengaktifkan orang untuk bercakap-cakap. Misalnya nih, Nadiem mesti bilang, oke, seminggu ini kurikulum kita adalah membahas jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bisa dibikin rujak misalnya. Jadi si ibu juga terangsang untuk cari literatur apa ya nama Latin dari cucumber gitu kan. Si anak juga berupaya untuk mengatasi ibunya itu saya bisa lakukan. Saya bikin percobaan dengan memanfaatkan apa yang ada. Kalau kecap dicampur dengan cabai, dikasih sedikit gula merah, mungkin bisa saya uji di laboratorium Bakti Mulia 400 itu. Lalu dia kasih nama ini rujak Bakti Mulia 400 itu. Jadi ada percakapan langsung. Ini pakai kurikulum standar ya. Buset, matematik diajarin sama ibu-ibu segala macam, tata negara disuruh hafalin Pancasila. Ngapain suruh hafalin Pancasila? Iya. Ini aja kan ngobrol beginian kan. Jadi langsung ada pengetahuan tentang kimia, tentang taksonomi botanikal kan dapat kan. Itu baru nanti setelah diskusi di meja makan, baru nanti guru intervensi dengan WA tuh. Ini ada guru ahli dari Bakti Mulia misalnya mau nerangin apa sebenarnya komposisi dari rujak itu tuh. Kan jadi percakapan rumah tangga, percakapan keluarga. Jadi si anak nggak bosan. Besok anaknya akan bilang, coba kita ngomong tentang sate. Kenapa disebut sate? Jadi timbul percakapan. Kurikulum begitu yang mesti dihadirkan di masa PSBB. Bukan kurikulum standar yang dibawa dari. Dan sebetulnya yang diinginkan Nadiem kayak begini sebetulnya. Apa yang dilakukan oleh Rocky sebetulnya kan begitu. Iya saya. Tapi ya itulah. Problem kita kan berarti memang di birokrasi, di guru-guru, di dosen-dosen kita, Rocky. Jadi kalau Nadiem mau bikin belajar mereka, dia juga mesti merdeka dari feodalisme dan birokrat korup di departemennya. Dia mesti tega lakukan itu. Baru dia dapat regain integritas. Karena dia disuruh tenggelam di situ. Dia justru nggak boleh kompromi dengan hal-hal seperti itu. Iya, itu soalnya. Jadi sekali lagi soal mental sebetulnya. Mengucapkan sesuatu dengan gagasan pasti akan bertabrakan dengan kelembaman birokrasi itu, namanya fisika inersia dari birokrasi. Dan itu memang Mas Nadiem tidak punya jam terbang ya untuk melakukan perlawanan seperti itu. Dia bukan aktivis kayaknya kan. dia nggak pernah masuk ke dunia seperti itu. Padahal sebetulnya bisa loh, dia magang aja misalnya. Saya mau magang supaya saya tahu tentang sense of pedagogi yang tidak dia pelajari. Saya mau magang jadi guru SMA di Bakti Mulia 2 minggu. Terus besok dia pindah ke Al-Azhar gitu. Jadi dia dapat suasana mengelola sekolah kan. Gitu kan. Itu paling 3 bulan dia putar-putar tuh. Kalau universitas nggak perlu karena dia udah tahu. Yang paling penting adalah sekolah menengah ini. Nadiem saya usulkan dia magang dulu di Bakti Mulia 400 itu. Supaya dia dapat sense of educational activism gitu. Gitu sebetulnya. Sehingga dia dapat ruhnya ya. Itu pentingnya. Jadi ruhnya itu nggak bisa dia dapat di Google. Dia mesti dapat di ruang kelas, di ruangan semacam ini tuh. Supaya dia nggak ada beban. Kalau orang kritik, ya Anda nggak pernah sekolah di Indonesia. Enggak, saya memang nggak pernah sekolah di Indonesia, tapi saya pernah magang di Bakti Mulia buat jadi guru atau buat jadi prinsipal. Itu cuma perlu 2 minggu kok. Karena kan perubahan itu harus dimulai dari ruang kelas ya. Memang itu dia mesti tahu bagaimana keresahan murid, apa kenakalan anak SMA sekarang. Itu yang lebih penting sebetulnya. Jadi yang kita sebut sebagai kita kasih istilah ya, kurikulum yang tersembunyi itu, hidden curricula itu sebetulnya itu yang perlu dia pelajari. Yang kurikulum terbuka itu kan dirjanya bisa lapor, tapi dia nggak ngerti hidden curricula yang ada di ruang-ruang kelas, ruang olahraga, dia bisa ngintip di laboratorium itu anak SMA-nya betul-betul lagi nyiapin preparat kimia atau lagi prepare
Begitu kan. Soalnya kan orang hebat itu justru lahir bukan dari kurikulum terbuka, justru dari hidden kurikulumnya kan. Nah itu. Jadi gerilya kalau istilah. Iya. Lihat UI kan biasa-biasa saja sebetulnya. Apa yang terjadi di UI kan biasa-biasa saja. Iya, itu. Jadi soal balik lagi pada kelegaan untuk turun ke bawah dan lihat problem itu. Dari situ baru algoritmanya ditempelkan pada sebetulnya subsistence culture. Culture di Jakarta lain, culture di Papua lain. Tapi nanti dengan cara itu dia bisa atasi kritik orang terhadap dia itu. Kalau sekarang ya udah dia jadi sasaran tembak aja. Dia nggak punya peralatan bertahan. Iya, justru saya melihat gini dalam konteks yang agak lebih luas Indonesia nih, menurut apa yang itu biasanya nggak terjadi. Justru yang hidden kurikulum itu yang terjadi. Misalnya dia state soal nanti kalau saya presiden pertumbuhan ekonomi akan sekian, ya kan? Akan di atas 7% gitu ya. Kemudian saya akan membangun sumber daya manusia Indonesia di periode kedua gitu. Itulah. Iya. Jadi presiden itu harusnya dia cicil aja hal yang bisa dia buktikan dalam 3 bulan pertama. Setelah itu dia bisa berbohong. Iya. Tapi kalau 3 bulan pertama dia nggak ada basisnya, ya dia janji lebih gede lagi orang nggak percaya. Jadi coba misalnya di 3 bulan pertama presiden, yang kecil bisa dia pegang supaya nanti kalau dia berbohong dia akan bilang iya ini belum selesai, kemarin kan nggak ada fondasinya kan. Ini dari awal nggak bisa selesai. Jadi sama kayak RUU Omnibus Law bolak-balik dari istana ke DPR itu lalu lintasnya begitu terus nggak ketemu mana yang final kan. Iya, dan itu yang kalau kita lihat ya, kita ini selalu sering sambil ngopi ya. Sambil ngopi. Pak Wisnu. Iya. Terus gimana? Kita ini kan terlalu sering bongkar pasang, sehingga kemudian pembangunan sumber daya manusianya tidak terurus secara benar. Dulu kita tahu zaman Pak Habibie misalnya banyak center of excellence, sekolah-sekolah unggulan gitu, kampus-kampus unggulan gitu. Setelah itu kita tahu dihabisin. Sekarang di Jakarta sudah tidak ada lagi sekolah unggulan, sudah tidak ada sekolah unggulan. Semua sekolah penerima kartu Jakarta Pintar, itu ya, kan seperti itu. Dan sekarang ditunjuk lagi Mas Nadiem untuk membangun sumber daya manusia. Gimana menurut Bung Robi? Jakarta itu diperlukan bukan sebagai identitas sukses dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Kan sekarang mau dipamerkan ini ada kartu. Artinya yang megang kartu itu dijamin kelulusannya. Ya kalau begitu lulusin aja sekalian kan. Kalau dikasih kartu, tanda lulus. Tapi kan kartu itu begitu masuk korporasi itu dibuang kan. Sama seperti ijazah itu kan dilihat orang gitu. Orang korporasi Amerika misalnya dia akan Google aja. Ini orang ini pernah berpikir tentang apa? Pernah bikin satu tindakan radikal apa itu? Karena orang mau dapat sesuatu yang dianggap distinctive karakter pembeda dari seseorang dengan orang lain. Sama-sama lulusan Harvard, sama-sama lulusan UI, sama-sama lulusan UIN Jakarta. Itu artinya standarnya udah sama kan? Tetapi pemberi kerja atau pusat penelitian akan lihat mental Anda itu di mana? Pernah nggak Anda memberontak dari kurikulum misalnya itu? Pernah nggak Anda cekcok dengan rektor? Justru itu yang akan diambil. Iya. Kalau standar nggak sama semua kan? Sama semua. Iya. Jadi manusia yang otentik itu manusia yang pernah membuat perbedaan. Nah, itu yang akan dicari oleh dunia. Gitu. Harusnya orang kayak Bung Rocky dicari dong oleh. Iya, saya dicari untuk dibui. Masih gitu terus. Aku mau dicari Bareskrim. Jadi orang yang dicari itu orang yang membuat perbedaan. Iya, itu. Intinya begitu. Iya, kalau orang sama-sama saja buat apa? Tidak ada positioningnya. Ya karena itu yang disebut teori Black Swan, teori angsa hitam gitu. Yang berguna itu angsa hitam karena semua angsa putih, jadi orangnya mana angsa hitamnya? Susah memang, tetapi hanya angsa hitam yang bisa bikin disruption kalau istilah sekarang. Disruption. Gitu kan. Jadi buat apa semua angsa dari saya cuma perlu angsa hitam gitu. Untuk membuktikan bahwa tidak semua angsa adalah putih. Nah, itu memang susah, tapi itulah yang disebut keunggulan berpikir. Gitulah.
Terakhir nih, Bung Rocky, prediksi Bung Rocky masa depan pembangunan sumber daya manusia Indonesia ini di tangan Mas Nadiem akhirnya akan seperti apa 4 tahun ke depan? Sebetulnya dari segi kesiapan, kurikulum pendidikan kita banyak yang tidak lagi diatur secara utuh oleh negara tuh, karena fakultas swasta itu berupaya untuk ikut kurikulum dunia tuh. Bahkan Indonesia sendiri selalu punya program sandwich. Kalau belajar manajemen di UI itu ditawarkan mau ikut kelas internasional bisa 1 tahun di Melbourne misalnya, management school. Jadi kalau itu diterangkan dan pemerintah mengerti bahwa menghadapi kompetisi dunia juga harus berarti mengumpankan diri di dalam kurikulum yang dikelola oleh dunia. Tetapi itu sekaligus bukan sekedar mahasiswanya yang diumpankan ke sana, dosennya juga harus tune in dengan kurikulum dunia. UI misalnya mau ngajarin ilmu manajemen, kurikulumnya tetap kurikulum seolah-olah korporasi itu diatur secara nasional, kan susah. Mau pergi ke Harvard Business School, konsekuensinya mesti belajar tentang cara menganalisis kasus secara cepat. Nah, kita nggak terlatih untuk membongkar kasus bisnis, dihubungkan dengan kasus hukum, dihubungkan dengan perubahan politik. Di dunia, bisnis itu terkait dengan perubahan politik, siapa yang menguasai politik, dan kecerdasan dari para lawyer untuk menghasilkan legal opinion. Nah, mestinya paket semacam itu ditaruh di UI misalnya, dibongkar sama-sama. Tapi problem kita siapa, kalau bikin modeling, siapa lawyer kita yang ngerti tentang legal reasoning? Nggak bisa bongkar kasus. Kenapa? Karena lawyer kita itu biasa lakukan transaksi di bawah meja. Kan itu problemnya. Jadi susah. Saya berkali-kali bicara dengan dosen di ITB, UI juga begitu. Saya kasih kuliah tamu di MMUI, di Magister Manajemen ITB. Problemnya begitu loh. Mau ambil model barat, itu berarti sempurna faktornya tersedia. Di sini faktornya nggak tersedia. Lawyernya, kalau ada kasus kan lawyernya, coba kita bedah secara legal theory, economic analysis of law misalnya. Itu kan artinya argumen mesti dikasih kan buat bedah kasus bisnis itu kan. Tapi lalu kita bilang udah gampang, kita sogok aja paniteranya. Jadi nggak ada pertengkaran akademis di situ. Tapi gitu jadinya. Soalnya terlalu baik berada di bawah meja ya. Nah, yang di bawah meja lebih penting dianggap daripada kasus yang di atas meja. Itu yang nggak ada dalam tradisi Harvard, nggak ada. Kasus itu dibongkar, dianalisis, dibedah bisa-bisa tuh. Harus terlihat ini urat hukumnya begini, ini urat politiknya begini, irisannya di sini tuh. Gitu kasusnya. Nah, kita nggak punya kurikulum semacam itu. Jadi mestinya Nadiem berpikir begitu. Iya, jadi memang kuncinya ada keterbukaan ya. Betul, itu betul keterbukaan. Dan ketegaan untuk menentukan di mana macetnya satu undang-undang, di mana macetnya satu proyek bisnis. Jadi macetnya itu kita tahu dulu supaya nggak diulangi macetnya. Kalau sini macetnya selesai macetnya, bagaimana caranya itu? Sogok. Ya memang selesai. Tapi citra internasional akan bilang, kalian tidak comply dengan green economics misalnya. Nah, karena itu undang-undang Omnibus Law sekarang justru dikritik oleh investor besar yang paham bahwa nggak akan sustainable, tidak akan sustain karena bertentangan dengan visi bisnis Eropa yang environmental minded banget kan, gitu-gitu. Jadi intinya adalah bahwa kalau saya lihat pemikiran Bung Rocky Gerung bukan agak sama dengan Mas Nadiem. Justru Mas Nadiem agak sama dengan pemikiran Bung Rocky Gerung. Cuma persoalannya adalah punya kendala bagaimana itu diimplementasi. Gitu. Jadi saya gagasan soal Merdeka Belajar, soal kampus Merdeka, jujur saja Bung Rocky, bagi saya bagus gitu. Jadi sekarang kita mengurus prodi baru itu jauh lebih mudah. Gitu. Jadi terobosan-terobosannya sangat baik. Dia menganggap itu yang saya maksud. Dia nggak bisa ucapkan aja tuh. Iya, betul. Karena kosakatanya justru membuat dia takut jangan sampai
timbul kegaduhan lagi kan. Kemarin kegaduhan soal apa istilahnya itu organisasi penggerak itu. Ya, itu penggerak. Yang Muhammadiyah itu protes itu. Ya dia sebetulnya, saya kira dia nggak ngerti itu. Tiba-tiba dia dikepung dari bawah, dia bingung lagi tuh. Berarti ada yang gunting-gunting di bawah kan. Gitu. Karena itu dia mesti seringkali bikin semacam agenda rapat di Depdikbud dikurangi. Dia mesti rapat lebih banyak dengan prinsipal-prinsipal di sekolah menengah, Pak. Iya. Rapat dengan guru, rapat dengan kepala sekolah gitu. Baik, saya kira itu wawancara kita yang sangat bermutu ya di tengah demonstrasi yang lagi bergolak di Jakarta dan seluruh Indonesia. Yes. Ya, dan ini sangat bermanfaat dan kita akan bagi kepada teman-teman pendidik seluruh Indonesia. Makasih Bu Rocky. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.